semangat lagi ya untuk belajar setelah kemarin liburan. Kalau pakai ilmu fisika mah benda itu punya kelembaman. Kalau yang tadinya diam, pengennya tetap diam. Kalau yang tadinya gerak, pengennya tetap terus bergerak. Kadang-kadang ya manusia juga sama, akhirnya punya kelembaman. Kalau udah diam, nyantai, pengennya terus saja nyantai. Mager kata anak-anak ya. Tapi kalau udah mulai beraktivitas, tiba-tiba nggak beraktivitas, bingung. Itu juga manusia berlaku begitu. Nah, mudah-mudahan sudah mulai ya semangat lagi lah belajar di menjelang siang ya. Kita bahas pengujian hipotesis. Kalau sebelumnya yang kita bahas berkaitan dengan rata-rata ya, proporsi untuk satu rata-rata. Jadi menguji apakah betul rata-ratanya sekian gitu. Juga ada proporsi untuk dua rata-rata. Nah, sekarang uji hipotesis untuk proporsi populasi. Sama seperti yang rata-rata ya. Nah, kalau proporsi itu nanti simbolnya P. Kalau rata-rata kan kemarin mu ya atau X bar. Mu kalau di hipotesisnya mu, nanti kalau menghitung statistik ujinya nanti ada X barnya. Nah, ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Yang A ini adalah pengujian hipotesis untuk dua arah. Jadi hipotesis awalnya P sama dengan P0. P0-nya itu angka yang ditetapkan, maksudnya diperkirakan yang akan diuji bahwa proporsinya adalah sekian. Nah, ke hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya, P-nya itu lebih besar dari P0 atau lebih kecil dari P0. Artinya P-nya tidak sama dengan P0. Sedangkan yang hipotesis yang sama yang C ini adalah hipotesis satu arah. Jadi apakah P-nya lebih kecil dari P0, alternatifnya nanti lebih besar, ataukah P-nya lebih besar dari P0 dengan alternatif P-nya lebih kecil dari P0. Kemudian pilih tingkat signifikansi alfa, sudah dijelaskan kemarin. Kemudian juga gunakan statistik ujinya. Ini statistik ujinya. Z sama dengan X dikurangi N kalikan P. P-nya proporsi dibagi akar N kalikan P dikali 1 min P. Nah, Z-nya ini mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Ini untuk N yang cukup besar. 30 kalau cukup besar itu. Nah, wilayah kritiknya nanti bergantung kepada hipotesis yang digunakan yang mana, yang A, yang B, ataukah yang C. Kalau yang A berarti ini Z-nya kurang dari sama dengan min Z alfa per 2 atau Z-nya lebih besar sama dengan Z alfa per 2. Ini berarti H0-nya ditolak. Kalau yang B, H0-nya ditolak, kalau Z-nya, nah, jadi H0 ditolak itu kalau ngikutin H1 nilai Z-nya ini, Z-nya lebih besar dari Z alfa, berarti ditolak. Hipotesis yang C, kalau Z-nya kurang dari Z alfa, min Z alfa, berarti ditolak. Jadi ngikutin itu sebenarnya. Setelah itu baru dibuatlah kesimpulannya. Contoh, perusahaan gas ya menyatakan bahwa 2/3 penduduk suatu kota menggunakan gas alam ya, sebagai pemanas rumah selama musim dingin. Apakah cukup alasan untuk menerima pernyataan tersebut bila di antara 1.000 rumah yang diambil secara acak, jadi kalau statistik itu sering ada istilah begini, secara acak, karena ngambil sampel itu harus acak.
Nggak boleh hanya ngambil daerah tertentu saja, atau yang dekat-dekat dengan rumah saja, gitu. Atau kenalan-kenalan saja, ini nggak boleh. Ternyata dari 1.000 rumah, ada 618 rumah yang menggunakan gas alam. Nah, jadi pernyataan misalnya perusahaan gasnya itu kan ingin ekspansi gitu kan, perlu modal tambahan. Nah, ketika dia perlu modal tambahan harus bikin proposal. Dalam proposal kan bisa jadi dia menyatakan bahwa 2/3 penduduk itu menggunakan gas kita gitu kan. Jadi laku misalnya gitu, karena ada 2/3 sendiri yang menggunakan gasnya. Jadi kalau investasi lagi gitu kan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, itu akan menguntungkan. Misalnya ya, meskipun kalau dalam Islam kalau gas itu termasuk kepemilikan umum, nggak boleh dikuasai oleh perusahaan individu untuk mendapatkan keuntungan individu. Ya harusnya ya negara yang menyelenggarakannya ya, dan negara nggak mencari untung terhadap warganya, karena ini adalah kepemilikan umum. Jalan juga ya, kepemilikan umum, nggak boleh nyari untung ke warganya itu. Begitu. Jadi gas alam. Ya ini contoh lah. Jadi dari 1.000 rumah ada 618 rumah yang menggunakan gas alam. Kita jawab ya, ini alfanya 0,05. Nah, tentukan dulu nanti. X-nya ini apa? Yang menggunakan atau yang tidak menggunakan? Karena di sini pernyataannya menggunakan gas alam, berarti kita buat X-nya itu banyaknya rumah yang menggunakan gas alam. N-nya kan ada 1.000, X-nya tadi ada 618. Nah, lalu buat hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Nah, ini kan ada pernyataan 2/3, berarti dia menganggap P-nya itu sama dengan 2/3. Kalau di sininya menyatakan lebih dari 2/3 baru ya, lebih dari. Ini kan dia 2/3 langsung. Maka hipotesis alternatifnya adalah P tidak sama dengan 2/3. Nah, hitung berarti sekarang nilai Z-nya itu berapa? Rumusnya kan ini X kurangi N kalikan P, lalu dibagi akar NP dikali 1 min P. X-nya banyaknya yang menggunakan gas alam. Ada 618, N-nya itu 1.000. Nah, P-nya itu kan ini 2/3. Dibagi akar N-nya 1.000, P-nya 2/3, 1 min P itu kan 1 dikurangi 2/3. 1 min P berarti 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Coba kita hitung sebelum dapat angka 5,27 ini. Uh, 618, 1.000 dikali 2/3, 2.000 dibagi 3, 667 lah kita bulatkan. Akar 2.000 dibagi 9. Berapa 2.000 dibagi 9? Tulis dulu aja ya. 2.000 per 9. Ini itu 618 dikurangi 667 negatif. Berapa? 68 kurangi 18, 50.
50 berarti ini 49 per akar 2000. Nah, 9-nya keluar, jadi dikalikan 3. Kan ini per 9, akar 9 itu kan akar 3. Ini 1/3 pindahkan ke atas jadi 3. 50 kali 3, 150, kurangi 3 berarti 147. Akar 2000-nya berapa? Hitung pakai kalkulator. 44,7. 147 dibagi 44,7. Nah, betul 3,28, 3,27 itu pembulatan. Jadi kita dapatkan hasilnya ini ya. Negatif 147 dibagi 44,7 adalah negatif 3,27. Nah, wilayah kritiknya ini kan Z kurang dari Z alfa per 2 atau Z-nya lebih besar dari alfa per 2, ini negatif. Nah, nanti dari tabel ini nanti di soal mah diketahui lah Z 0,025-nya berapa, Z 0,05-nya berapa. Tapi harus punya catatan sendiri ya. Jadi kalau pas ujian Z 0,025 sekian, 0,05 sekian. Ini 1,96. Nah, jadi Z tabelnya 1,96, Z hitung negatif 3,27. Karena Z hitungnya negatif nih, maka kita buat Z tabelnya juga jadi negatif. Kalau Z hitungnya positif, Z tabelnya tetap positif. Jadi ini jadi negatif. Kan ininya 1,96 nih. Tapi karena Z hitungnya itu negatif, jadi Z tabelnya juga kita buat negatif. Nah, 1,96 dengan 3,27. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 1,96. Sedangkan tadi H0 itu ditolak kalau Z-nya kurang dari min Z alfa per 2. Jadi ini H0-nya ditolak nih. H0-nya ditolak. Nah, pernyataan perusahaan gas tersebut tidak benar. Karena proporsi penduduk yang menggunakan gas alam tidak sama dengan 2/3. Kan kalau ngitung gampangnya sih dari 1.600-an. 600-an itu kan 3 ya. Hampir 2/3-nya gitu. Jadi dia hanya menyatakan 2/3-nya menggunakan. Lebih tepatnya 3/5 gitu, bukan 2/3 kalau mau menggunakan persentase. Jadi hanya 60%, kalau 2/3 itu 67%. Itu. Nanti kalau ada yang tidak difahami langsung bilang saja ya. Nah, sekarang pengujian untuk selisih proporsi dua populasi. Jadi ini sih membandingkan antara dua populasi. Kalau tadi membandingkan dengan angka tertentu, ini dengan populasinya ada 2. Hipotesisnya, ini hipotesis yang 2 arahnya ya. Apakah populasi yang pertama, proporsi populasi yang pertama sama dengan proporsi populasi yang kedua. Yang jenis hipotesis yang keduanya, apakah proporsi yang pertama kurang dari atau sama dengan proporsi kedua dengan alternatifnya lebih besar. Yang C kebalikannya dengan yang B.
Ini Z-nya nih. Nilai Z-nya lumayan hitungnya ya. Ini proporsi untuk X1 dibagi N1 itu berarti proporsi untuk sampel yang pertama dikurangi proporsi untuk sampel yang kedua dikurangi P1 min P2 dibagi akar X1 per N1 dikali 1 min X1 per N1. Ini proporsi sebenarnya. Ini sama-sama proporsi sampel 1, ini proporsi sampel 1, ini proporsi 2 ya. Nanti banyak sekali pusing. Nanti sebetulnya mah enggak. Di suatu universitas, ini contoh, di suatu universitas di antara 2000 lulusan mahasiswa pria ya, ada 114 orang yang lulus dengan IPK di atas 2,75. Oh, sedikit sekali. Ya. Hanya 100 yang di atas 2,75, berarti susah dapetin IPK 3-nya. Sedangkan di antara 1000 lulusan yang wanita itu ada 60 orang yang IPK-nya di atas 2,75. Nah, kalau dilihat kan ini 114, ini 61, banyakan yang laki-laki nih yang IPK-nya di atas 2,75. Tapi jumlah mahasiswanya juga 2 kali lebih banyak dibanding yang perempuan. Nah, apakah dapat disimpulkan bahwa ada beda proporsi yang lulus dengan IPK 2,75 antara siswa pria dan di universitas tersebut? Ini alfanya 0,02. Ibu nggak akan pakai yang 0,02 lah. 0,05, 0,025 yang kelipatan 5 saja. Jadi, mana tadi pertanyaannya tuh? Ada beda proporsi yang lulus. Maka hipotesisnya ini adalah hipotesis ya. Beda itu kan sama, makanya H0-nya P1 sama dengan P2 atau alternatifnya itu P1-nya beda dengan P2. Jadi proporsi yang lulus dengan IPK di atas 2,75 itu apakah sama sesuai yang hipotesis awal ataukah beda seperti yang di hipotesis tandingan. Nanti alfanya adalah 0,02. Nah, lihat rumusnya ya. Nah, ini kenapa 0? Ini karena tidak diketahui proporsi awalnya. Jadi, kita tulis dulu X1 per N1 114 ya, dibagi 2000. Kemudian X2 per N2 61 per 1000. Nah, 61 per 1000 sih 0, nambah 02 kan berarti 6100 gitu ya. 6000 dibagi 1000 maka 6 0,57 nih. 100 bagi 2-nya 50, 14 bagi 2-nya 7, ininya 1000. Jadinya 0,057. Jadi kalau pengen tahu dapat dari mana angka 0,057 ya dari sini. Ini proporsi. Ini proporsi wanita.
Kita hitung 0,057 dikurangi 0,061 berarti negatif 57 kurangi 61 4 ya. Itu 11 kurangi 74 5 kurangi 5 0 0 kurangi 0 akar 0,057 dikali 0,943 0,057 dikali 0,054 per 2000 061 ini 0,057. Nah, angka ini dapat dari mana sih? Angka ini tuh 1 dikurangi 0,57 ya. Jadi 1 dikurangi 0,057 ya sama dengan 0,943. 1 dikurangi 0,061 0,939. Banyak ini dari mana? Dari sini. Sama dengan negatif karena sama-sama 2000 jadi bisa kita jumlahkan 57 tambah 51 0,7 tambah 1 ada yang mau bantu menghitung 0,111 dibagi 2000 negatif 0,004 dibagi akar 0,0555 akar ini benar nggak ya, ini tuh 0,235 coba ada yang bisa bantu nggak? Kok hitungannya beda ya hasilnya Ibu mah? Ibu. Ya? Yang ini Ibu mungkin yang 0,057 per dibagi 2000, kalau yang di itunya 1000 Bu. Jadi bukan 2000 per 2000. Yang ini ya. Iya Bu. Iya betul. Ini kan populasinya 1000. Iya Bu. Oh, ininya berarti salah nih. Kalikan 2 dulu ya. 57-nya 114 ditambah
114 tambah 54. Ini ya 68 ya. Tapi tetap aja kayaknya 0,168 dibagi 2000. Oh, ini yang lumayan gede nih. Akar 0,1234884. Akar 0,000. No, 91. Ini mah ada masuk akal nih. 92. 0,004 dibagi 0,0092. Benar 0,44? Ya, makasih. Tadi siapa yang ngasih tahu? Rian, Bu. Ya, Rian. Oh, Rian Abdurrahman ya. Nah, ini ya. Nanti ketemu hasilnya tuh negatif 0,44. Ya, memang hitungnya kalau angkanya banyak jadi agak-agak ribet. Nah, wilayah kritiknya ini kan sama kayak tadi Z0,02 itu negatif 2,33. Ya, karena ininya negatif, jadi kita gunakan yang ini nih, yang Z negatif 2,33. Jadi ini adalah Z tabel, ini adalah Z hitung. Ya. Jadi Z hitung itu adalah negatif 0,44. Z tabelnya negatif 2,33. Maka Z hitung kurang dari Z hitungnya lebih besar. Bentar, kita lihat dulu. Nulisnya Z hitung dulu atau Z tabel dulu? Wilayah kritik. Yang ditulis Z hitungnya dulu ya. Benar, Z hitung ini lebih besar kan ya? Z hitung lebih besar dari Z tabel. Harusnya mah kan gini. Kalau hitungnya lebih besar dari Z tabel, kita lihat lagi diterima atau ditolak. Nah, ini kan diterima ya. Ditolak itu kalau Z hitungnya kurang dari min Z tabel. Nah, kalau yang sekarang Z hitungnya lebih besar dari min Z tabel.
Karena Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, negatif 0,44. Kalau negatif itu justru angka yang kecil yang lebih besar kan. Kenapa ini? Ya. Karena Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka H0-nya diterima gitu. Kalau H0-nya diterima, berarti tidak ada beda proporsi gitu kan antara mahasiswa pria maupun yang wanita untuk yang lulus di atas 2,75 IPK-nya itu. Jadi sama saja. Ini misalnya ingin mengetahui penjualan kan begitu. Misalnya diambil sampel 200 laki-laki, 100 perempuan. Nanti kita ingin tahu ada tidak perbedaan penjualannya gitu antara yang pelanggan laki-laki dengan perempuan. Jadi artinya produk ini apakah lebih disukai laki-laki ataukah lebih disukai perempuan ataukah sama saja, misalnya begitu ya. Ini kan juga ingin diketahui kalau memang lebih disukai sama yang perempuan, produknya itu kan bisa jadi ya udah nanti ke depan gencarnya menawarkan ke yang perempuan misalnya. Tapi kalau mau meluaskan pasar, gimana caranya yang laki-laki juga suka dengan produk ini misalnya. Karena ini produknya tidak mengenal gender. Kayak minuman, misalnya minuman Floridina atau dan lain-lain lah ya, itu kan tidak mengenal gender. Beda kalau produk-produk cuci muka, itu kan dia mengenal gender. Sepatu. Nah, sepatu olahraga ya. Kita absen dulu saja, Ibu bagikan dulu link. Kurang dari ataukah lebih besar. Yang diujinya beda, B sama CT kebalikan. Lalu pilih tingkat signifikansi. Nah, ini statistik ujinya, ini menggunakan distribusi C kuadrat. Ada yang bacanya Chi kuadrat, yang Ibu sampaikan kemarin. Jadi, nanti lihat tabelnya adalah tabel C kuadrat. C kuadrat sama dengan N dikurangi 1 dikalikan varian. Jadi ini bukan S dikuadratkan. Ya, S-nya memang simpangan baku, tapi kita bisa nyari rumusnya untuk varian dulu biar nggak diakarkan ya. Simpangan baku kan diakarin lagi. Dibagi dengan ini S yang telah diketahuinya, ini S yang perhitungannya. Baru tentukan wilayah kritik. Untuk teorinya jangan terlalu jelimet, lebih mudah kalau langsung prakteknya. Ya. Jadi langsung ngitung itu akan lebih terbayang. Ini contoh. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan oleh siswa kelas 3 sekolah SMA untuk menyelesaikan ujian merupakan variabel acak normal dengan variansinya 36 menit. Jadi udah diketahui nih dari pengalaman yang sebelumnya, kan ketika melakukan ujian tuh nggak semuanya selesai di waktu yang sama. Ya, kalau sekarang mah sama kepala sekolahnya udah dibilangin, walaupun udah selesai nggak boleh keluar duluan. Gitu. Harus bareng-bareng. Kalau dulu kayak zamannya Ibu, yang selesai duluan ya bisa keluar. Itu. Cuma karena memang ya beda zamannya ya. Dulu mah benar-benar dikerjakan gitu. Nah, selang waktunya biasanya nggak sampai 36 menit. Paling sekitar 15 menitan gitu. Antara yang duluan dengan yang udah itu. Nah, ini ya, jadi ini diketahui dari data sebelumnya variansinya itu 36 menit. Kemudian diambil sampel acak sebanyak 20 siswa. Ternyata
dari 20 siswa itu variansnya hanya 20,25 menit. Apakah dapat disimpulkan bahwa varian waktu yang diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan ujian tersebut kurang dari 36 menit? Ini gunakan alfa 5%. Nah, kita tentukan dulu X-nya ya. Jadi X-nya adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ujian. Nah, varian ini dari data real ya, informasi yang sebelumnya. Jadi variansnya yang sigma kuadrat ini 36. Lalu diketahui M-nya itu 20. Dan varian yang sampel, kan kalau S itu varian sampel, ini varian populasi. Yang varian yang sampelnya 20,25. Jadi membedakannya itu, kalau yang S ini kan sama-sama varian, Bu. Kalau yang S itu sampel, yang sigmanya yang populasi. Jadi sudah diketahui dari sebelumnya. Nah, hipotesisnya itu kurang dari. Hipotesisnya kurang dari, ini kan nggak ada sama dengannya nih. Makanya disimpan di sini nih. Varian kurang dari 36. Ya. Nah, hipotesis tandingannya itu kan yang ada sama dengannya. Jadi ininya yang lebih dari 36. Ya. Alfanya tadi 5%. Gunakan C kuadrat. N dikurangi 1. N-nya kan 20. 20 dikurangi 1 berarti 19. Varian sampelnya 20,25. Varian populasinya 36. Ini sih tinggal dikalikan aja biasa ya. 19 dikali 20,25. 384,75 dibagi 36. Hasilnya adalah 10,6875. Berarti ini nilai C kuadrat hitungnya itu 10,6875. H0 ditolak. Nanti wilayah, nah ini yang perlu diperhatikan tuh paling wilayah kritik ya. H0-nya itu ditolaknya kapan, dan wilayah kritik ini nanti sesuai dengan ini. Ya. Jadi yang pertama itu yang hitungnya dulu, ini yang tabelnya. Nanti kalau meletakkan ininya salah, kan ini kan kurang dari nih, ini juga sama kurang dari. Jadi H0 itu ditolak kalau ininya nih sama tandanya itu dengan yang H1-nya tuh. Atau beda tandanya dengan yang H0, makanya ditolak. Tapi ini yang C kuadrat hitungnya tuh yang di awal. C kuadrat hitungnya 10,6875. Nah, C kuadrat tabelnya itu 10,117. Coba Ibu nyari C kuadrat tabel ya di internet. Kenapa ya? Udah. Bunda. Kuadrat tabel.
Belum share screen ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Jadi cara mencari Z tabel, ini ada V itu derajat kebebasan. Nah, ini alfanya. Alfanya kan 5%. Nah, pilihnya 0,95 berarti kalau 5%. Nah, V-nya Nah, di sini itu kan tertulis nanti N-1 C kuadratnya di sininya nih. Nah, ini kan dia ada N dikurangi 1. Berarti kan 20. Kita satu arah nih, satu arah. Nah, biar utuh. Kita itu kan yang C nih ya. Hipotesisnya itu yang C kurang dari, berarti kita pilih wilayah kritiknya yang C. C itu cara mencari C kuadrat tabelnya 1 dikurangi alfa. Alfanya 5%, berarti milih yang 0,95. Nah, N-nya 20 kurangi 1, jadi 19. Makanya cari 0,95 dengan 19. Ini ya 0,95. Ini ya 19 nih ya. Ketemu angkanya 10,1170. Azan dulu. Kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. C kuadrat hitungnya 10,6875, C kuadrat tabelnya 10,1170 gitu. Nah, 10,68 dengan 10,1 itu kan lebih besar yang 10,68. Berarti ditolak itu kalau kurang dari, ini malah lebih dari kan ya, maka H0-nya diterima ya, pada level 5%. Jadi kesimpulannya variansi waktu yang diperlukan karena H0-nya ditolak kan ya. Lihat lagi hipotesisnya, kebaca nggak? Kan hipotesisnya itu, ini hipotesisnya karena C kuadrat hitungnya lebih besar, jadi yang diterima itu adalah H0. H0 itu menyatakan bahwa variansinya untuk menyelesaikan soal ujian itu lebih besar sama dengan 36. Padahal kan tadi kalau lihat data yang terbaru dari 20 sampel itu kan hanya 22 menit ya. 20,25 menit gitu. Tapi ternyata dengan pengujian hipotesis, meskipun diketahui
varian sampelnya itu 20,25, itu tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa lamanya waktu untuk mengerjakan soal ujian itu berkurang dari 36 menjadi 20. Jadi varian untuk mengerjakan soal ujian masih lebih besar atau sama dengan 36 sesuai dengan H0 ini, hipotesis awal. Memang agak-agak rumit ya, apalagi nggak ketemu langsung tatap muka. Jadi biasanya mau nanya apa juga bingung mau nanya apa Bu gitu. Ya sambil dipelajari saja. Kemudian, nah ini terakhir nih untuk pertemuan sekarang, pengujian hipotesis untuk rasio varian populasi. Jadi ini membandingkan antara dua varian. Hipotesisnya sama ya, ini hipotesis untuk dua arah antara varian sampel pertama dengan varian sampel kedua. Apakah sama ataukah berbeda? Kalau hipotesis yang B sama C itu dua arah, jadinya lebih besar ataukah nanti lebih kecil. Nah, statistik ujinya kalau tadi menggunakan C kuadrat, kalau ini menggunakan distribusi F. Di sini ada V-nya, nanti V1-nya itu N1 kurangi 1, V2-nya N2 kurangi 1. Nanti Ibu carikan tabel distribusi F. Wilayah kritik nanti disesuaikan untuk yang hipotesis dua arah. Nanti H0-nya itu ditolak kalau F-nya, F hitung kurang dari F alfa per 2 dengan DF V1, V2 atau F-nya ini lebih besar dari F tabel 1 min alfa per 2. Untuk hipotesis yang B, ya ini H0-nya ditolak kalau F hitung lebih besar dari F, ini alfa ya, V1, V2, sedangkan yang C ini H0-nya ditolak kalau F hitung kurang dari F 1 min alfa V1, V2. Contoh, seorang peneliti ingin menggunakan tikus yang berat lahirnya mempunyai varian rendah. Ada dua jenis tikus yang berbeda. Kemudian diambil acak, ada 10, yang jenis ke-1 dengan standar deviasi 0,36 dan 16 ekor tikus jenis kedua dengan standar deviasi 0,87. Nah, yang dipilih itu kan yang paling rendah nih. Lalu jenis tikus mana yang akan digunakan? Alfanya 5%. Asumsinya berat tikusnya itu berdistribusi normal. Jadi kita tentukan dulu variabel pengamatannya ya. X-nya adalah berat lahir tikus. Ada dua nih N-nya. Ada dua sampel gitu. Ya, jenis yang pertama diambil N-nya 10. Ternyata standar deviasinya itu 0,36. Nah, jenis tikus yang kedua, sampelnya ada 16 dan standar deviasi atau simpangan bakunya 0,87. Hipotesisnya, ini karena pertanyaannya jenis tikus mana yang akan digunakan, ini bisa gunakan hipotesis yang B, bisa juga menggunakan hipotesis yang C. Nah, ini dia menggunakannya hipotesis yang C nih. Ya.
Jadi hipotesis awal, varian berat badan jenis tikus yang pertama itu lebih besar atau sama dengan varian yang kedua, atau varian berat badan tikus yang pertama, jenis pertama itu kurang dari varian berat badan jenis tikus yang kedua. Alfanya 5%. Nah, rumus F-nya, tadi apa rumus F-nya tuh? F-nya memang hanya varian sampel yang pertama dibagi varian sampel yang kedua. Sampel yang pertama kan tadi simpangan bakunya 0,36, karena yang dimintanya varian ya maka dikuadratkan. Varian sampel yang kedua berarti standar deviasi dikuadratkan. Ini kalau mau dihitung 0,36 kuadrat itu nol koma 1296 dibagi 0,7569. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya 0,1712. Ini adalah nilai F hitung. Jadi F hitung sama dengan 0,1712. Ibu carikan dulu tabel distribusi F-nya. Sambil nyari sendiri ya. Mana sih tadi tuh? Tadi belum ketemu. Ini tabelnya nih kalau di download nggak ada. Ya. Jadi nanti ada DF1, ada DF2. Ini dia ada. Nah, nanti tinggal pilih nih apa alfanya itu berapa persen. Karena tadi 5%, kita ambil 0,05. Tadi kan 10 sama berapa? 10 dengan 16 ya. 10 dengan 16 berarti kita ambil 9 dengan 15. 0,386. Caranya gitulah, itu tabelnya. Ibu kembalikan lagi aja ke sini. Jadi nanti di kiri itu ada V1, di atasnya ada V2. Nanti tinggal milih mau alfanya yang berapa. Jadi ini F tabel.
F 0,95. Itu, oh yang di tabelnya dia dapatnya ini. F-nya 0,05, jadi 0,33. Nah, F hitung ini, F hitungnya kan kurang dari, kan H0 ditolak kalau F hitung kurang dari F tabel. F hitungnya 0,17, F tabelnya 0,33. Maka H0-nya ditolak, yang diterima adalah H1. Kita lihat lagi. Di ini ditolak, H0-nya yang diterima adalah H1. Di H1 itu menyatakan kalau varian tikus, berat badan tikus yang jenis ke-1 itu lebih kecil dibandingkan yang ke-2. Maka yang digunakan adalah tikus jenis yang pertama. Itu sih. Kalau untuk F tabel nanti nggak apa-apa lah di soal-soal itu Ibu berikan nilai F tabelnya ya, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi nilai F tabelnya berapa, karena nanti akan lama. Itu saja materi kita. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup aja ya. Videonya belum nyala. Ayo, ada orang kah di sana?